lembab kayak gitu kan mengundang bakteri, kuman, dan itu cukup bermasalah untuk anak-anak yang alergi kulitnya. Yang dia ada tutup buka, akses tutup buka di tangannya. Yang pakai kayak gini aja, terus pakai popok. Simpelnya lagi, dia ada kancing cetek. Hai Mam, jadi aku tuh sekarang ini di depan lagi ada perlengkapan bayi yang akan lahir insya Allah pada bulan Agustus nanti. Nah, ini persiapan bayi ketiga aku. Dan sekarang apa yang aku beli ini adalah barang-barang atau perlengkapan bayi yang wajib atau pasti kepakai, penting, gak akan terbuang sia-sia. Sebelumnya aku pernah bikin video kan yang ramai ini, list-list perlengkapan baju bayi dan lainnya, tapi ternyata banyak juga loh yang gak kepakai atau pada akhirnya kepakai sih, tapi cuman kayak asal coba terus kebuang gitu aja. Nah, simak videonya sampai akhir kalau kalian mau membeli perlengkapan bayi baru lahir, oke? Oh iya, yang aku beli ini belum semuanya, jadi kita akan bikin berbagai part. Jadi kita bakal spill nih yang udah aku beli aja ya. Yang pasti dibeli pertama kali jadi incaran di bunda-bunda semua pasti baju. Nah, untuk baju aku beli 4 jenis. 4 jenis, ada romper atau jumper, ada bodysuit, ada slipsuit, dan ada setelan atas bawah. Kita lihat yuk. Oh iya, saran nih Mam, kalau misalnya untuk bayi baru lahir, belilah warna-warna yang netral atau unisex aja. Karena kalau aku kan masih belum pasti ya. Kemarin dokter ini bilang jenis kelaminnya ini, yang ini bilang jenis kelaminnya ini. Jadi aku belinya yang netral-netral aja, nggak terlalu boyish banget atau nggak terlalu cewek yang keping-pingan. Ya warna-warna estetik kekinian lah ya, yang earth tone, yang enak dipandang di mata, yang soft gitu, nggak terlalu banyak grafis animasi kayak gini lah sebenarnya. Dulu kalau zamannya anak pertama kedua aku tuh gatel banget sama baju-baju gambar-gambar animasi kayak gini. Oke, jenis pertama yang aku beli adalah ini jenis bodysuit tuh. Aku beli 3 aja, 1, 2, 3. Gak apa-apa lah ya kalaupun anaknya cowok warnanya pink. Pink itu bukan warna khusus cewek doang kok. Nah, bodysuit ini dia apa ya? Dia ini nyatu ya, kayak setelan tapi tanpa berpisah, ya nggak setelan lah namanya. Ya pokoknya bajunya tuh nggak ada perpisahan antara celana dan atasan. Ini simpel banget. Buat misalnya buat siang-siang, apalagi kota yang aku tempatin itu agak panas, jadi habis mandi bisa tuh anak cuman pakai kayak gini aja, terus pakai popok. Simpelnya lagi, dia ada kancing cetet. Kita sebut ini kancing cetet. Tuh, tutup buka. Jadi kalau misalnya Mam ini baru pertama kali punya anak, masih bingung gimana cara pakein baju, cara mengurus newborn, udahlah pakai yang simpel-simpel aja. Karena masih ada juga produsen yang dia pakai kancingnya, kancing masuk gitu loh. Nah, menurut aku sih ribet gitu ya. Kalau misalnya suatu saat anaknya itu popoknya udah penuh, kita terburu-buru, ya lebih baik kita pakai kancing cetet aja. Ini bahannya tuh katun, adem, nggak terlalu tipis, nggak terlalu tebal. Makanya kalau beli baju itu yang ada label SNI-nya. Jadi tidak asal buat pola dan bahannya. 3 cukup. Karena kita akan beralih ke jenis lainnya. Jenis selanjutnya untuk baju daily siang-siang. Nih, aku punya jumper atau romper. Kalau bodysuit tadi itu dia bentuk bawahnya V, jadi kaki anak bakal kelihatan gemoy-gemoynya. Kalau ini dia lebih nutup sih sampai lutut atau bahkan nutupin kaki. Nah, ini baru persatuan antara setelan yang tanpa perpisahan. Apalah. Tuh. Sekali lagi, kalau beli baju yang ada kancing tutup bukanya cetet aja biar gampang. Tuh, jadi kalau anaknya ngompol cepet lah, blas. Nah, ini juga untuk masukin kepala anak. Tuh.
Berapa nyetoknya? 3 aja cukup, nggak usah banyak-banyak. Dipakai buat siang-siang. Lucu. 1, 2, 3. Ih, baju-baju zaman sekarang tuh lucu-lucu tahu. Kadang suka mikir, ada nggak sih yang polanya tuh kayak untuk dewasa? Motifnya lucu dan murce-murce, produk lokal lagi. Yang selanjutnya ini pakaian untuk malam hari. Aku tuh lebih enjoy kalau malam-malam ya. Jadi biar nggak kepikiran kalau anak itu nanti kukunya kena apa sih? Kena muka sampai melukai kayak gitu. Karena kan namanya bayi baru lahir ya. Kukunya tuh cepet banget loh tumbuh. Dia suka luka-luka gitu. Aduh, linu banget ngebayanginnya. Nah, aku beli slipsuit. Ini baju tidur piyama bayi yang dia ada tutup buka, akses tutup buka di tangannya. Jadi nggak semua ya produk slipsuit itu dia ada akses tutup buka. Biasanya Mam pilih buka kaki atau buka tangan. Atau kalau yang tertutup biasanya kaki aja, tangannya nggak buka tutup. Tapi kalau merek yang aku pakai ini, dia konstan mengeluarkan produk yang ada buka tutupnya. Tapi kalau mau bukaan juga ada. Tuh. Tengahnya seperti biasa kancing cetet. Biar gampang, tinggal brewek gitu loh. Ini bahannya adem, kepake buat malam-malam. Jadi anak nggak usah dibedong. Tinggal pakein ini, terus tutupin sama kain selimutnya. Gampang, simple, udah anget. Nyetoknya 3 aja. Tuh aku punya 2 lagi. Ya. Jadi ingat, kalau beli slipsuit, tanya ke penjualnya atau cek sendiri, ini ada buka tutupnya enggak gitu. Kecuali kalau emang bunda pengen ya yang buka semuanya aja ya nggak apa-apa. Ini tuh ukurannya panjang loh, bisa pakai sampai 6 bulan. Ini semua ukuran yang aku beli itu newborn. Tapi newborn ini biasanya kalau aku lihat ya, bisa kepake sampai 6 bulan juga sih, walaupun pas sudah mau 6 bulan bayinya agak sesek-sesek dikit. Terus selanjutnya, belum aku beli ternyata satu jenis baju lagi, yaitu ya baju setelan yang ada atasnya, ada bawahnya. Yang atasnya tuh kayak kemeja gitu loh. Terus bawahnya ya kayak celana popok. Itu penting juga kita stok. Kenapa? Karena kan kalau misalnya anak habis nyusu gumoh, kita nggak harus ganti bawahannya, celana popnya itu nggak harus kita ganti, kita cukup ganti atasnya aja gitu. Atau misalnya anaknya tembus tuh pipisnya, kita nggak harus ganti sama atasnya. Kan kalau anak pakai yang begini itu harus diganti semuanya ya, nggak bisa lah digunting kayak gitu. Itu lebih praktis juga. Cuman kalau aku ngelihat karena apa ya, bayi itu kan udelnya ya masih rentan gitu yang baru lahiran. Jadi aku agak takut-takut kalau misalnya pakai celana pop kayak gitu. Jadi untuk awal-awal aku lebih suka pakai yang begini. Ntar kalau udah puput udelnya baru kita pakein yang atasan bawahan. Oke, kita lanjut ke apa nih? Ke bedong ya. Penting nggak bedong? Kalau menurut aku penting. Tapi aku nggak pakai bedong itu, nggak ngebungkus anak yang sampai kayak lontong gitu, enggak. Aku cuman kayak buat nutupin aja biar anaknya anget gitu. Tapi kalau dibawa-bawa nanti konsul ke dokter pas awal-awal kan, awal-awal habis lahiran 7 hari itu ada imunisasi, itu enak banget kalau anaknya dibawa sambil bedongan. Bedong ini juga bisa untuk pengganti selimut. Makanya aku cari bedong ini yang dia multifungsi gitu loh fungsinya. Tuh mana cakep lagi, warnanya kayak pasmina loh bun, seriusan. Ini kalau misalnya anaknya udah gede nggak pakai budong, ini bisa dijadiin pasmina, enggak sih? Tuh ini gede kok, gede banget. Oh ini mah benar-benar bisa di pasmina. Cakep kan? Ini bedongnya ini mau aku fungsikan sebagai selimut. Kalau malam-malam, aku tuh agak takut ya kalau anak newborn dikasih
selimut dia yang terlalu tebel, takutnya nanti kepanasan iya, gerah iya. Ini loh takut nanti nutupin hidungnya gitu. Jadi pakai yang ringan-ringan aja. Aku beli bedong cuma 3, karena sebelumnya masih ada bedong bekas kakaknya, 2 anak aku. Nah kalau bedong 2 anak aku yang sebelumnya itu nggak cocok buat selimut, karena dia agak keras ininya, apa ya, agak kasar gitulah bahannya. Tapi dia cocok buat jadi perlak. Jadi beli bedong ini kainnya sesuaikan aja dengan keinginan bunda tuh fungsinya apa, mau bisa sebagian jadi perlak atau mau jadi kayak selimut. Ini kalau dijadiin kayak perlak sih sayang ya, ini kan nggak waterproof juga, ini mah anget doang gitu loh. Ya warnanya pun cantik, belinya 3 aja tuh, warna hijau lumut, warna beige, dan warna mocha. Cakep. Selanjutnya ke ini tuh sebenarnya bisa dibilang penting gak penting ya. Aku kalau mau beli juga kayak mikir-mikir, karena tuh biasanya cuma seminggu doang tuh udah hilang entah kemana. Ini adalah sepasang sarung tangan dan sarung kaki. Aku beli 3 set tuh. Warnanya warna-warna netral aja lah. Tuh. Ini kepake banget sih kalau untuk 7 hari pertama yang aku bilang, buat melindungi tangan anak dari goresan-goresan akibat kukunya. Tapi ini tuh cepet banget loh, dipakein lepas, dipakein lepas. Jadi emang kalau nyetok jangan 1, 3 lah. Ya aku pakai ini kayaknya buat siang-siang aja, karena kalau malam aku lebih pakai ini ya. Terus selanjutnya ini tuh sebenarnya kaos kaki, aku lihat lucu aja gitu, tapi setelah aku buka kaos kakinya nggak oke kalau dipakai buat bayi baru lahir. Ini bahannya kayak kaos kaki dewasa. Ini kayaknya dipakai kalau misalnya anaknya tuh udah mulai gemukan, gemoy sebulanan, baru dia cocok pakai ini tuh. Satu paket ada 4 warna, abu, biru tua, biru muda, krem. Bahannya bagus, cuman ya masih nanti lah dipakainya, masih sebulan lagi. Gimana dong, lucu-lucu. Dan apa itu yang di depan? Ini adalah handuk. Aku nggak pakai brand yang mahal itu loh, yang terkenal, karena anak pertama kedua aku beli dan ya nggak bagus juga sebenarnya. Dia cuma karena menang merek dan ya malah kalau aku bilang sih kualitasnya kurang kalau dibandingkan merek-merek lokal. Ini warnanya lucu, dia nggak hanya bisa jadi handuk tapi bisa jadi selimut. Jadi alternatif kalau misalnya bunda mau beli yang multifungsi, tapi enggak lah ya, maksud aku tuh kayak beli 2 lah yang modelnya seperti ini, tapi satu difungsikan buat handuk, yang satu lagi difungsikan buat selimut, bisa pakai ini cocok banget. Dia lembut yang nggak terlalu lembut dan nggak berat kalau buat jadi selimut. Jadi handuk juga oke, menyerap air. Last, yang terakhir untuk part kali ini adalah ini. Apakah ini? Jadi ini adalah baby rack, baby bed rack kali ya. Jadi ini tempat duduk buat mandi bayi, apalagi buat newborn toh. Ini dia dari plastik. Terus kalau tengahnya ini karet silikon, jadi aman buat bantalan pantat dan kepalanya. Ini ada kaki penyangganya. Nah, jadi bayi ini ditaruh di sini. Set. Kenapa aku beli yang seperti ini? Karena aku tuh takut ya kalau misalnya bayi dimandiin, apalagi bayi baru lahir yang masih rentan-rentan, ringkih-ringkih gitunya, dimandiin di sini. Nah, ada yang mandiin di sini, kepalanya di sini, terus takut banget gelincir deh pokoknya. Apalagi yang bakal mandiin bayi itu bukan aku, tapi suami aku, karena aku habis operasi sesar pasti bakal susah buat jongkok naik. Jadi biarlah suami aku yang selama ini mengurus bayinya ketika baru lahiran. Ini simple juga. Sebelumnya aku tuh 2 anak aku aku pakai yang
bentuknya jaring, pinggirnya besi, tengahnya jaring dari kain, ditaruh di bak mandi di tengah gitu. Tapi ternyata kelemahannya adalah karena itu kain, jadi dia menyerap kayak sabun segala macem, jadi rentan lembab, rentan kotor, dan kalau misalnya kain dia cepat lembab kayak gitu kan mengundang bakteri, kuman, dan itu cukup bermasalah untuk anak-anak yang alergi kulitnya. Cepet banget kayak ruam-ruam gitu, makanya aku udah stop deh, cepet banget leceknya ibaratnya. Mending pakai yang gini aja yang aman toh, tengahnya juga berlubang, terus kalau bisa udah pakai biar nggak lumutan, ya dibersihin, dielap, mau dijemur boleh. Kalau aku sih rencananya ini tetap ditaruh di dalam bak. Untuk apa? Untuk meminimalisir kalau misalnya ininya tergelincir. Walaupun ini kelihatannya aman, tapi kita nggak tahu ya kamar mandi itu kan licin. Takutnya seperti ini, kan kasihan anaknya kalau kejungkel atau apa, atau kitanya panik. Jadi lebih baik ditaruh lagi di bak, nah lalu taruhin di tengah, mandiin anak gitu loh, simple sekarang tuh. Tapi kalau misalnya bunda udah beli yang merek lain, bentuk lain, ada yang bentuknya kain atau apa, ya terserah, itu gimana selera ya. Cuman saran aku yang kayak gini aja yang udah baik, pengalaman dari 2 anak sebelumnya. Oke, kayaknya udah segini aja deh barang aku yang baru datang. Yang lain sih bukan belum datang, tapi emang belum di check out. Segitu aja, tunggu part 2. Kita lihat barang-barang apa lagi yang penting pasti kepake yang aku beli. Terima kasih udah menyimak. Bye.